Dulu kan nggak ada. Kiriman besar dari apa ya? Besar sekali. Tas Lawo Pro pemirsa. Wih. Ini gak ada suratnya. Nanti akan saya review. Isi ini gimana kegunaannya, bisa masukin apa aja, bisa bawa apa aja pakai tas ini. Dari Bintang Mas, terima kasih. Jadi memang saya kalau bikin vlog itu kan memang sudah ada semua di kepala sebelum saya mulai syuting, sudah jadi gitu di kepala saya. Nanti akan seperti ini jadinya, shoot yang saya ambil akan seperti ini, dan saya hitung waktu. Karena ini ada di perumahan. Jadi jam-jam tertentu itu anak-anak kecil keluar rumah main-main, teriak-teriak, wah, pukul-pukul ember, ya kayak gitu yang saya pernah utarakan. Dan itu kalau sudah terjadi, saya harus berhenti syuting. Karena bukan hanya saya, Anda pun tidak akan nyaman nontonnya. Dan ini akan terjadi 1,5 jam lagi. 1,5 jam lagi. Dan saya harus jaga mood, saya harus jaga mood. Karena begitu mood saya rusak, maka ini semua akan segera mencapai tahap gangguan suara. Dan saya udah gak bisa syuting, saya baru bisa syuting malam. Atau malam kalau ada kerjaan yang lain, saya baru bisa besoknya lagi. Maaf, tapi itu idealisme saya. Itu yang saya bilang bahwa bisa aja saya upload sehari 5 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi idealisme saya yang biasanya meruntuhkan saya sendiri. Kita selama masih hidup, ya kita akan banyak mengalami tantangan seperti itu. Kita mau berkarya, mau menyelesaikan pekerjaan. Dan saya ingat ada beberapa kawan yang nanya ke saya, hal yang paling menakutkan bagi Mas Arya dalam hidup ini apa? Kalau ditanya hal yang paling menakutkan, itu setiap orang pasti beda-beda ya. Cuman kalau untuk saya, kalau boleh cerita sedikit, saya dulu pernah zamannya terpuruk, saya tuh tidur ngemper di depan rukonya orang. Dan saya memang nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya uang. Jadi saya tidur ngemper. Itu nggak mau saya ingat-ingat sebetulnya. Itu pengalaman buruk, pengalaman yang tidak bisa dibanggakan sama sekali. Bukan kebanggaan yang kayak gitu itu untuk dipamerkan. Tapi pada saat itu yang terjadi adalah saya mengetahui ada satu the best motivator, ada satu motivator terbaik. Coba, kira-kira apa itu? Rasa lapar. Ya. Rasa lapar adalah motivator terbaik. Dan dengan rasa lapar saya tergerak untuk bergerak. Saya tergerak untuk mencari makan, saya tergerak untuk berjuang. Dan dalam perjalanannya saya mulai belum menikah dan punya anak. Saya baru menemukan hal yang paling menakutkan dalam hidup ini ternyata bukan lapar, bukan kelaparan, bukan nggak punya uang, bukan apa. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Karena kita punya akal ya. Kita punya akal. Kita tidak hanya memiliki insting lapar, tapi kita juga punya akal untuk mencari makan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk mencari makan. Jadi itu bukan hal yang menakutkan. Tapi ketika saya proses single, kemudian nikah, kemudian punya anak, hidup bersama keluarga, dan bertumbuh, berkembang bersama anak saya, hingga dia mulai dari kecil, hingga dia beranjak dewasa, dan dia sampai menilai saya adalah seorang loser atau pecundang. Itu yang paling menakutkan dalam dunia ini buat saya ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak saya memandang saya adalah seorang ayah yang tidak bisa apa-apa, yang tidak mau kerja, yang tidak, ya loser, pecundang. Dan Anda juga tidak perlu memandang itu, oh itu kan karena punya modal jadi gini. No. Apapun yang Anda miliki, sekaya apapun Anda, semiskin apapun Anda, sebagus apapun rumah Anda, seburuk apapun rumah Anda, sebesar apapun keluarga, sekecil apapun keluarga yang Anda miliki, yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan dengan baik yang kita punya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik apa yang kita punya, itulah loser, itulah pecundang. Saya sendiri memiliki ayah. Ayah saya itu benar-benar bagi saya seperti pahlawan. Jadi
panutan. Ayah saya mengajarkan ini kepada saya, mengajarkan ini dari saya kecil sampai besar. Itu saya ingat seumur hidup saya. Saya juga ingin seperti itu di mata anak saya. Semoga sharing dari saya di video ini bermanfaat untuk kita semua.